Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kembali qiraah atau baca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalam Manan. Kita sampai di surah Al-Fatihah ayat ke-5. Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menunjukkan satu poin penting, yaitu tentang masalah tauhid. Tentang masalah tauhid uluhiyah. Tentang masalah tauhid uluhiyah. Yaitu masalah bahwasanya ibadah seorang hamba itu hanya dan wajib dikhususkan untuk Allah semata. Dan tidak boleh untuk selain Allah. Mufassir yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan aina khussuka wahdaka bil ibadah. Kami mengkhususkan ibadah hanya untukmu. Wal isti'anata dan juga wal isti'anati dan juga minta pertolongan. Jadi minta pertolongan dan untuk hal-hal yang tidak mampu mengabulkannya kecuali hanya Allah, maka wajib ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal minta surga, terus kemudian minta syafaat di hari kiamat, semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tujukan kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan makhluk-makhluk yang paling mulia sekalipun. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasri. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan kita khususkan ibadah kita hanya untuk Allah. Kita khususkan salah satu contoh ibadah yaitu isti'anah, itu hanya untuk Allah, yaitu pengetahuan bahasa Arab memancing kita untuk memahaminya dengan demikian. Yang mana kata mufassir mengatakan taqdimal ma'mul, mendahulukan ma'mul. Jadi dalam bahasa Arab ada istilahnya amil dan juga ada istilah ma'mul. Dan iyaka itu termasuk di antara maf'ul. Di antara maf'ul, dan maf'ul adalah ma'mul dan bukan amil. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Karena mendahulukan maf'ul, objek yang seharusnya diletakkan di belakang tapi didahulukan, yufidul hasra, menunjukkan faidah hasr, pembatasan. Artinya hanya itu atau hanya sesuatu tadi. Misalnya kita mengatakan iyahu nakul. Nah, iyahu kita tujukan untuk khubus yaitu roti. Maka artinya kita tengah mengkhususkan bahwasanya kita ini nggak makan kecuali hanya roti. Begitupun dalam ayat ini firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami beribadah. Artinya ibadah-ibadah yang lain semuanya wajib ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatul hukmi lil madhkuri wa nufidu amma ada. Yaitu menetapkan hukum dari yang disebut. Maksudnya menetapkan hukum adalah bahwasanya peribadahan tadi ditujukan hanya untuk Allah. Wa nafyuhu amma ada, dan menafikan dari yang selain. Jadi selain ditetapkan ibadah tadi hanya untuk Allah, berarti dinafikan semuanya. Kalau kita mengatakan hanya roti yang saya makan, berarti selain roti nggak mungkin saya makan, nggak mungkin saya makan. Selain menetapkan bahwa saya ini hanya makan roti, tapi juga mengandung makna bahwa saya ini tidak makan kecuali hanya roti. Faka'annahu yakul, seolah-olah mengatakan na'buduka, kami beribadah hanya untuk wala na'budu ghairaka, dan kami tidak mengibadahi selain. Wa nasta'inu bika, kami juga hanya minta pertolongan kepada wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak minta pertolongan kepada selain. Wa taqdimul ibadati 'alal isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas. Kenapa kok istilah ibadah na'bud didahulukan dibandingkan nasta'in? Jawabannya adalah karena apa? Nasta'in ini tercakup dalam mana na'bud. Dan mendahulukan yang am dalam rangka mendahulukan yang am umum dibandingkan mendahulukan yang khusus. Ya, contohnya misalnya kita mengatakan saya punya sepeda. Nah, baru dijawab sepeda apa? Nah, kita jawab sepeda poligon. Poligon ini termasuk di dalam kaitan mana sepeda. Atau misalnya saya makan buah. Saya makan buah. Buah apa? Nah, buah rambutan. Nah, buah rambutan tercakup mimbabi takdimil am al khas, yaitu mendahulukan sesuatu yang am dibandingkan sesuatu yang khas. Wahtimaman bitakdimi haqqi ta'ala ala haqqi abdi. Wahtimaman bitakdimi haqqihi ta'ala ala haqqi. Juga merupakan perhatian atau memfokuskan untuk mendahulukan hak Allah Azza wa Jalla di atas hak hambanya. Jadi hak Allah Azza wa Jalla diibadahi. Nasta'in ini tercakup ada makna apa? Ada makna hak seorang hamba.
yaitu hak seorang hamba minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika minta pertolongan kepada Allah, Allah kasih itu. Nah, itu hak hamba. Nah, mendahulukan hak Allah yaitu diibadahi, ini lebih diutamakan dibandingkan mendahulukan hak seorang hamba. Sebagaimana hadis dalam sebuah hadis tentang seorang wanita yang memiliki ibu yang sudah meninggal dunia, terus kemudian bertanya kepada seorang sahabat radhiyallahu an tentang apakah harus membayarkan hutang ibunya, maka dijawab oleh Ibnu Abbas oleh seorang sahabat tadi, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan haqqullahi aula, sungguhnya hak Allah azza wa jalla lebih utama untuk dibayarkan. Ini hutang-hutang puasa ya. Hutang puasa berarti ada hak Allah yang tertunda dari seorang hamba. Baik. Nah, dari tadi kita menyinggung makna ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah, maka dikatakan oleh mufassir di sini atau Syekh Sa'di rahimahullah taala, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Nah, segala sesuatu, setiap hal yang Allah ridhoi, Allah cintai, baik dari amalan maupun dari ucapan yang nampak maupun tidak nampak, ucapan dalam hati, maka semua hal tadi disebut dengan ibadah. Seorang bertawakal nggak nampak dari luarnya, tapi hatinya nampak, nampak. Jadi dia pasrah, dia berserah, dia sabar dan sebagainya. Itu ibadah-ibadah dalam hati. Tapi apa? Tapi Allah ridho dengan hal tersebut. Allah cinta dengan hal tersebut. Maka Allah menyediakan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Wal isti'anah ya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Yaitu berserah, berpasrah, pasrah pembukaan kalau kata orang Jawa, hanya kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak keburukan. Ma'assiqati bihi, disertai dengan keyakinan fi tahsili dzalika, untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi ini makna isti'anah yang sungguhnya. Jadi mana isti'anah selain minta kepada Allah, berserah bahwasanya Allah yang mengabulkan, tapi disertai dengan keyakinan yang kuat, disertai dengan keyakinan yang kuat. Nah, bisa jadi di antara kita ini apa? Yang poin yang kedua ini dilupakan. Jadi maksud isti'anah cuma minta saja tanpa ada apa, keyakinan yang kuat bahwasanya permintaan kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu lis sa'adatil abadiyyati wan najati min jami'i syurur. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, menegakkan ibadah kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, maka semua hal tadi menjadi wasilah atau perantara agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kemenangan yang hakiki dari segala macam bentuk keburukan, terutama keburukan yang nanti di akhirat yaitu berupa neraka, maka caranya adalah beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak akan tegak atau tidak akan kita bisa peroleh kemenangan, keberuntungan, terus kemudian keselamatan tadi kecuali dengan menegakkan kedua hal tadi, yaitu beribadah dan juga apa? Dan juga minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Jadi ada dua syarat tuh ibadah supaya disebut dengan ibadah. Yang pertama tentu saja berasal dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh orang menamakan ini ibadah nih, tapi nggak ada petunjuknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua maksud dan biha wajah Allah, diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah. Kalau seorang sholat, naudzubillah min dzalik, terus kemudian apa? Berharapnya pujian manusia semata, nggak ada tujuan Allah sama sekali. Tapi tujuannya manusia atau makhluk, maka tidak disebut dengan ibadah. Fabihadainil amraini takunu ibadatan. Maka kalau dua syarat ini terpenuhi, ya satu tadi disebut dengan ibadah, ucapan, perbuatan disebut dengan ibadah. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan isti'anah setelah ibadah. Padahal isti'anah juga masuk dalam ibadah. Kata mufassir, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Ini rahasianya. Bahwasanya seorang hamba itu butuh akan pertolongan dari Allah, taufik dari Allah untuk semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terus kemudian pendengar semuanya bisa ibadah kepada Allah dengan tenang, bisa ibadah kepada Allah dengan baik, ya semuanya karena pertolongan dari Allah. Jadi karena butuhnya kita akan pertolongan Allah,
untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah, makanya disebutkan makna isti'anah setelah penyebutan ibadah. Fa'innahu illam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajadina bin nawahi. Karena sungguhnya kalau tidak Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan, seorang hamba tidak akan mungkin mendapatkan atau berhasil untuk mengerjakan perintah dan juga menjauhi larangan. Jadi kalau kita berhasil meninggalkan larangan Allah, terus berhasil untuk menegakkan perintah Allah, semuanya ingat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Taib. Jadi demikian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Semoga bermanfaat. Allah berikan taufik kita untuk mengamalkan dan mentadabburi ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah ini sehingga ibadah salat kita semakin khusyuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.